kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kali ini Xiaoyan membiarkan puluhan juta pasukan iblis berada di dalam kehampaan istana 10.000 iblis. Tapi Xiaoyan juga dapat memobilisasi pasukan iblis ini kapan saja, dimanapun mereka berada. Karena kehadiran mereka juga akan memberikan perlindungan bagi istana 10.000 iblis, sekaligus menjadi perlindungan bagi Xiao Yixian. Sekarang, perjalanan Xiaoyan adalah untuk kembali ke dua wilayah misterius ke alam dewa kuno. Dan Xiaoyan telah mencapai terobosan ke tingkat ketiga, alam 9 elemen. Baik kekuatan jiwa kekosongan maupun hati api pemusnahan peringkat pertama. Namun, setelah Xiaoyan melahap hati api pemusnahan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Seolah-olah ada belenggu di alam 9 elemen. Sehingga Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa memahami lebih banyak tentang asal-usulnya lebih lanjut. Ataukah alam 9 elemen adalah batasnya, yang mengharuskannya untuk maju ke tingkat keempat alam transenden. Namun, Xiaoyan masih belum menemukan jawabannya. Karena meskipun dia telah memperoleh api pemusnahan, tapi Xiaoyan belum benar-benar menguasainya. Dan api pemusnahan di dalam dirinya masih lemah. Bagaimanapun, pemilik sebelumnya tidak mengajari Xiaoyan cara menggunakannya. Jadi Xiaoyan masih perlu mempelajarinya sendiri. Setelah menggunakan jiwa gua kekosongan, Xiaoyan dan Ye Beijing secara bersamaan muncul di suatu tempat di kekosongan Nanling. Kemudian, melalui slip giok yang diberikan oleh Ratu, Xiaoyan dapat langsung merasakan lokasi alam dewa kuno yang terus berpindah tempat. Setelah Xiaoyan memegang slip giok itu, kilatan cahaya muncul dan mereka berdua melangkah maju, menghilang ke dalam kehampaan. Setelah masuki alam dewa kuno, tempat itu tampak ramai dengan aktivitas. Sejak kedatangan pertama Xiaoyan, alam dewa kuno telah mengalami perubahan yang luar biasa. Alam dewa kuno adalah tempat yang luas dan ramai, dengan individu-individu kuat. Karena alam dewa kuno menyediakan sumber daya untuk kultivasi. Dan Xiaoyan sudah merasakan saat memasukinya, aura mereka menjadi semakin kuat. Saat memasuki alam dewa kuno, Xiaoyan melihat kakak-kakak seniornya. Seolah-olah mereka telah mengantisipasi kepulangannya, sehingga mereka datang lebih awal untuk menyambutnya. Selamat datang kembali adik junior. Mereka semua tersenyum pada Xiaoyan. Terima kasih kepada semua kakak senior yang telah membuka jalan untuk saya. Kalau tidak, perjalanan ini tidak akan semulus ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Meskipun di sepanjang jalan Xiaoyan tidak melihat mereka membuka jalan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, beberapa kakak seniornya bertukar pandang bingung. Kami telah mengasingkan diri di alam dewa kuno dan belum pergi kemanapun, kata Keyun. Sepertinya Yang Mulia Ratu berbohong, tetapi perjalanan ini berjalan lancar. Terima kasih saudara-saudara. Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan membungkuk sambil tersenyum. Kemudian tatapan mata saudara-saudara itu sedikit bergeser saat mereka menatap Xiaoyan. Adik junior, Yang Mulia Ratu berkata, setelah Anda kembali, Yang Mulia Ratu meminta Anda pergi ke pavilion Qianji untuk menemukannya, kata Keyun sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Beijing. Kalau begitu, saya harus merepotkan para kakak senior untuk menjamu senior ini dari dunia kuno Dewa Iblis. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia bergerak dan menuju pavilion Qianji. Dan setelah Xiaoyan pergi, saudara-saudara itu menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Mereka menatap Ye Beijing dengan tatapan yang familiar, seolah-olah mereka mengenalinya. Apakah kalian saudara-saudara Xiaoyan? Kalian sangat tampan. Saudara-saudara, apakah kalian mau minum bersama? Setelah itu, kita akan mandi dan tidur siang bersama. Sambil berbicara, Ye Beijing mengipasi matanya yang besar dengan kipas daun palem. Tapi kata-katanya membuat beberapa saudara laki-laki Xiaoyan ketakutan.
dan mereka segera mundur. Ayo, kita ajak senior jalan-jalan. Bagaimanapun wanita secara itu jarang, dan mereka tidak menyangka bahwa kecantikan legendaris ini benar-benar tulus. Jadi siapa yang tahan dengan ini? Suamiku telah kembali, apakah perjalanannya lancar? Di dalam pavilion Qianji, sang ratu yang berpakaian putih duduk bersujud di atas tikar daun palem. Dengan lembut mengoleskan tinta pada kuasnya sebelum meletakkannya di atas kertas lukis. Saat Xiaoyan memasuki aula, dia melihat gulungan itu membentang dari meja ratu hingga ke seluruh aula, dan panjangnya lebih dari 100 kaki. Tapi gambar-gambar itu menggambarkan Xiaoyan tanpa terkecuali, meskipun penampilan mereka sedikit berbeda. Ini berjalan lancar, tetapi ada juga beberapa bahaya. Xiaoyan mengangguk. Mendekati ratu menakupkan tangannya membentuk busur. Saya akan melukis ini untuk Anda, tapi akan butuh waktu untuk menyelesaikannya, kata ratu. Mendengar itu, Xiaoyan menatap ratu yang bersungguh-sungguh dan sedikit memegang dahinya, karena ratu tampak sangat memukau dari sudut ini. Ratu, bagaimana kita harus melanjutkan? Xiaoyan tidak merasa tenang. Sesaat kemudian dia tahu kekalahan Taisu hanya sementara dan lebih strategis. Jadi dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Taisu. Meskipun dia dan Su Qiantaiyi telah sepakat secara lisan untuk bekerja sama. Tapi bisakah ia benar-benar dipercaya? Apakah Suju benar-benar Raja Taisu? Pada tingkat ini, bahkan jika seseorang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak pasti apa maksud Suju yang sebenarnya. Jadi ini bahkan lebih rumit daripada pikiran Xiaoyan. Tidak perlu terlalu khawatir jika tidak ada kepastian. Dan dengan hanya mengandalkan kekuatan Taisu, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk menembus penghalang dunia sensi. Baru-baru ini dia bahkan berhenti menghancurkan penghalang dunia, kata ratu sambil melukis. Saya masih belum mengerti bagaimana mereka akan melawan sensi. Apa rencana mereka? Ratu, bisakah Anda memberitahu saya lebih detail? Tanya Xiaoyan tegas. Ratu menghentikan kuasnya dan mengangkat kepalanya. Matanya yang indah tampak tenang, namun luar biasa indah. Pertempuran ini mungkin dimulai dengan serangan balik, dan saya sudah membuat persiapan. Jadi bersiaplah untuk membalas Taisu. Tetapi sekarang kita harus menunggu saat yang tepat, kata ratu. Kemudian dia menundukkan kepalanya untuk melukis lagi, sehingga Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk melirik gulungan itu. Wajah sosok di gulungan itu sangat mirip dengannya, tetapi pakaian dan bentuk tubuh mereka berbeda. Mengenai pernyataan ratu tentang waktu yang tepat, Xiaoyan tidak mempertanyakannya lebih lanjut. Bagaimanapun dia tidak perlu mempertanyakan tindakan ratu. Sepertinya dia hanya ingin Xiaoyan berhenti berkutat dengan pikirannya dan fokus sepenuhnya pada kultivasinya. Apakah ini saya? Tapi sepertinya ini bukan saya, gumam Xiaoyan. Ini adalah kehidupan ke-9 Anda, jadi Anda harus melangkah perlahan, sang ratu berkata. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa ratu menikmati melukis, tapi dia tidak mengerti mengapa ratu masih melukis sampai sekarang. Jadi apa arti lukisan ini sebagai kehidupan ke-9 saya? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, karena itu bukan sesuatu yang akan ditanyakan oleh orang bijak. Jika ratu tidak punya hal lain untuk dikatakan, saya akan kembali ke istana. Xiaoyan menangkupkan tinjunya sedikit. Sekarang, apakah Anda telah mencapai tingkat ketiga alam 9 sumber asal? Xiaoyan tidak berbicara lagi kepada ratu, tapi gerakan Xiaoyan tetap tidak berubah. Seolah-olah ratu selalu bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Iya, setelah mendapatkan hati api nirvana, saya tidak naik ke tingkat keempat. Saya juga tidak mengalami persepsi apapun. Xiaoyan menjawab. Kesempatan Anda untuk menerobos bukanlah dalam perjalanan sebelumnya. Sekarang Raja Senji Tiansang berada di dunia gunung dan lautan. Jadi,
Anda juga harus pergi ke sana untuk memahami transendensi dan mencapai alam transenden tingkat keempat. Saat mendengar apa yang dikatakan Ratu, Seon bertahan kening. Apakah saya harus meninggalkan dunia sensi lagi? Jelas, Soyeon sebenarnya tidak ingin pergi, karena terakhir kali dia meninggalkan Ratu, dia ditangkap oleh Taesu. Meskipun Ratu melakukannya dengan sengaja, tapi hal itu juga membuat Soyeon khawatir. Dunia Sanhe saat ini sedang bergejolak, dan jika Anda bisa membantu, Anda akan dapat mengumpulkan banyak kekuatan lagi. Seperti halnya yang terjadi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dan inilah tujuan sejati perjalanan Anda. Karena untuk bisa terus tumbuh untuk meningkatkan kekuatan, Anda membutuhkan lebih banyak kesempatan dan keberuntungan. Ambil apa yang Anda bisa, rebut apa yang Anda bisa. Saat ini, Ratu mengucapkan kata-kata yang paling mendominasi dengan suaranya yang paling lembut. Anda harus tahu, berjuang keabadian Kaisar adalah tentang bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Tetapi, sekarang Anda berada di alam dewa abadi, jadi Anda harus bersaing untuk mendapatkan keberuntungan. Dan yang lebih penting, untuk mendapatkan hal-hal itu sendiri. Karena jalan kultivasi Anda hanya akan menjadi semakin sulit. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.